Hai gengs, welcome to channel Bukalapak bersama gue Hero Tararifan. Dan di video kali ini, gue bakal ngebahas mengenai barang-barang terkutuk tapi dijual dengan harga yang fantastis banget. Nah, by the way, kira-kira kalau kalian punya banyak banget uang nih, ngelebihin duit bapaknya Rafathar itu, mau nggak sih kalian beli atau mengkoleksi barang-barang yang terkutuk ini, geng? Yang kalau menurut gue mah, mending kita main aman aja lah ya. Koleksi barang-barang normal aja nyarinya di Bukalapak. Karena semua barang yang pro-pro itu dijual lengkap, semuanya ada di Bukalapak, geng. Dan seperti biasa, pastinya Bukalapak punya banyak promo menarik. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah biar channel Bukalapak nih bisa sampai 1 juta subscriber. Nah, di bulan September ini, Bukalapak lagi ada 2 promo untuk kalian semua. Jadi bulan ini Bukalapak lagi ngadain promo pilihan jagoan September pas gajian. Buruan deh, sikat barang-barangnya. Pokoknya link ada di deskripsi di bawah. Dan catat tanggal promo ini ya. Pokoknya ini untuk 3 kategori utama, yaitu DIY perkakas rumah tangga, aksesoris motor, dan alat-alat olahraga. Nah, promo yang kedua, Bukalapak juga lagi ada promo Bangga Buatan Indonesia, yaitu program kerjasama dengan Kemenparekraf untuk menunjang UMKM di Indonesia untuk berjualan secara online. Mulai dari kategori fashion, makanan-makanan, dan juga barang-barang hasil crafting tentunya, yang semuanya asli buatan Indonesia. Yang lagi-lagi, link promonya semuanya ada di deskripsi di bawah. Kalian cek aja. Dan Bangga Buatan Indonesia ini tuh berjalan full selama bulan September ini, geng. Tentunya masih ada juga promo no ongkir 100.000 kali. Pokoknya kalian langsung cek link yang ada di bawah. Gengs, di dunia itu banyak banget hal-hal yang kadang-kadang kita nggak bisa jelaskan secara logika ya. Salah satunya adalah kutukan, dimana kutukan itu dapat menempel pada seseorang atau bahkan juga nempelnya di barang. Dan kutukan juga dipercaya terjadi akibat seperti adanya tragedi mengerikan di balik suatu objek. Dan siapapun yang berhubungan dengan objek tersebut, mereka akan ditimpa nasib sial, kesengsaraan, sampai terjadi hal-hal buruk. Namun apa jadinya kalau objek atau barang yang memiliki kutukan itu malah diperjualbelikan dengan harga yang, mahal banget. Meskipun gak jelas nih apa motivasi dari para pembelinya untuk memiliki barang-barang tersebut, tapi hal ini jadi menarik untuk kita bahas. Seperti barang yang terkutuk pertama, The Psychopot. Sesuai namanya, Psychopot ini merupakan sebuah panci yang terbuat dari logam yang pernah digunakan oleh orang psikopat. Benda yang memiliki tampilan tidak karuan ini ternyata memiliki harga fantastis, gengs, yang mencapai 2.800 US dollar atau sekitar 40 juta rupiah. Dimana ternyata panci tua ini tuh pernah dimiliki oleh pria bernama Ed Gein, yang dulunya dia adalah seorang pembunuh berantai yang terkenal banget di tahun 1950-an. Ed Gein ini tuh setelah membunuh korban-korbannya, dia itu terkenal menguliti tubuh-tubuh korbannya, lalu mengubahnya menjadi perabotan rumah dan pakaian juga, gengs. Nah, panci Psychopot ini adalah panci yang digunakan Ed untuk menaruh bagian-bagian tubuh korbannya. Jadi selama proses pengulitan korbannya tuh, Ed menaruh bagian-bagian tubuh dari mayat-mayat itu di dalam panci ini agar kerjaannya jadi rapi dan nggak berserakan bagian tubuh lainnya. Kisah pembunuh berantai Ed Gein ini sendiri, saking terkenalnya itu sering banget dijadikan sebagai cerita dasar dari film-film horor klasik kayak The Texas Chainsaw Massacre dan The Silence of the Lambs. Nah, meskipun sosok Ed Gein ini menginspirasi para sutradara film horor, kenyataannya panci peninggalan Ed itu bukanlah sebuah kayak replika atau yang digunakan di film-film doang, melainkan benar-benar itu asli miliknya si Ed yang sekarang telah dibeli oleh seseorang bernama Zak Bagans yang merupakan seorang filmmaker sekaligus ghost hunter juga dengan harga tadi itu 40 jutaan, dimana dia berpendapat bahwa panci yang menurut banyak orang ini terkutuk ya karena telah menyimpan banyak banget mayat. Justru menurut dia panci tersebut tuh memiliki energi yang karismatik untuk ditampilkan di rumahnya. Siapa sih yang nggak tahu sama boneka Annabelle? Nah, awalnya teror dari boneka ini itu terjadi di tahun 1970-an, di mana boneka tersebut merupakan pemberian seorang ibu kepada anaknya bernama Donna. Dan si Donna ini sangat menyukai boneka tersebut dan dibawa kemanapun dia pergi. Bahkan setelah dia beranjak dewasa, Donna itu tetap membawa boneka Annabelle itu ke apartemen di kampusnya. Nah, anehnya sejak kepindahannya ke apartemen itu, Donna sering mengalami kejadian-kejadian aneh karena bonekanya itu kayak suka pindah sendiri. Yang ternyata boneka Donna yang dibawa dari rumah itu telah dirasuki oleh arwah seorang gadis bernama Annabelle yang telah tewas di lokasi apartemen jauh sebelum apartemen itu didirikan. Keberadaan Annabelle di dalam boneka Donna merupakan sebuah malapetaka. Karena Annabelle ini sering melakukan hal menyeramkan, bahkan ia pernah mencoba untuk mencekik dan mencakar teman sekamarnya Donna. Saking berbahayanya arwah Annabelle nih, paranormal Ed dan Lauren yang pernah kita bahas juga, itu mengamankan boneka tersebut di dalam kotak kayu yang terkunci dan diletakkan di Museum Warren, Connecticut, Amerika Serikat. Tapi di balik kisah seramnya itu, ternyata kepopulerannya Annabelle menjadi hal yang menarik bagi beberapa orang. Bahkan banyak juga ternyata yang pengen punya si Annabelle. Namun nggak mungkin dong boneka aslinya diberikan, karena tadi itu terkutuk membahayakan nyawa orang. Akhirnya ada pihak yang ide nih menjual replika
replika dari boneka Annabelle. Tapi orang-orang ini bukannya takut karena secara bentukannya udah serem gitu. Ditambah lagi kan ini ceritanya memiliki kekuatan negatif ya, aslinya ada terkutuk. Ada aja loh orang yang membeli boneka ini, bahkan terjual dengan harga $2.500 atau seharga 40,3 juta rupiahan. Gila nggak tuh? By the way, boneka replika Annabelle ini yang diperjualbelikan bebas, itu memang penampakannya mirip banget sama boneka yang ada di film Conjuring. Karena sebenarnya kalau aslinya itu boneka Annabelle lebih manis dan cute, nggak begitu seram. Tapi walaupun hanya replika, konon boneka tersebut bisa membawa hal yang sangat negatif ke si pemilik boneka replika dari Annabelle. Mobil Volkswagen Dr. Jack Kevorkian merupakan sebuah mobil tua yang menjadi saksi bisu tewasnya lebih dari 130 orang di Michigan, Amerika Serikat. Pada tahun 1999, seorang pria bernama Dr. Jack ini, yang merupakan seorang asisten laboratorium, itu dinyatakan bersalah setelah membagian video yang telah dibuatnya, di mana di video tersebut terdapat pasien sukarela bernama Thomas Yuk, yaitu seorang pria dewasa yang menderita penyakit otak stadium akhir. Dari penayangan video itu, Dr. Jack didakwa atas kasus pembunuhan dan dia akhirnya menjalani hukuman penjara selama 8 tahun. Tapi ternyata kematian dari Thomas Yuk itu adalah bukan praktik pertamanya, di mana Dr. Jack telah mengaku melakukan hal yang sama kepada sekitar 130 orang. Karena tindakannya ini udah berulang-ulang, Dr. Jack itu juga dikenal sebagai sebutan Dr. Death atau dokter kematian. Dan saat diwawancara, Dr. Jack ini mengakui perbuatannya dengan bangga. Pasalnya dia merasa membantu pasien-pasiennya itu yang telah sakit bertahun-tahun untuk mengakhiri penderitaan mereka. Dr. Jack mengatakan dia hanya membantu para pasien ini untuk menghubungkan si pasien pada suatu alat bunuh diri yang memang telah dia buat, di mana pasiennya sendirilah yang akan menekan tombol untuk melepaskan obat kimia biar mengakhiri hidupnya. Di situ ada dua alat yang bisa digunakan. Yang pertama adalah alat berupa jarum suntik, di mana ya langsung nyuntikin aja gitu dengan obat mematikan ke pembuluh darah dan diberi nama Thanatron, yang berarti mesin kematian. Sementara alat kedua berupa masker gas yang dapat menyalurkan gas karbon monoksida, dan alat ini tuh diberi nama Mercytron, yang artinya mesin balas kasihan. Dan kebanyakan dari kedua praktik alat ini itu dilakukan di mobil Volkswagen milik si Dr. Jack. Dr. Jack sendiri akhirnya meninggal di tahun 2011, dan pada tahun 2015 mobil Volkswagen tadi itu dilelang, gengs. Yang padahal itu adalah keluaran tahun 1968, di mana banyak banget karat di beberapa sisi. Tapi lagi-lagi mobil itu jatuh ke Zak Bagan yang tadi dia punya psychopod juga tuh. Walaupun mobil lama, harganya nggak ada murah-murahnya. Karena akhirnya mobil tersebut dibeli dengan harga $32.500 atau setara dengan 463 juta rupiah. Oke, kita lanjut ke barang kutukan selanjutnya, yaitu The Black Orlov Diamond, yang dinobatkan sebagai benda terkutuk paling mahal di seluruh dunia, yang pada tahun 90-an aja harganya mencapai 5,3 miliar rupiah, guys. Karena bentuknya yang cantik dan unik, harga dari barang ini tuh diperkirakan terus meningkat dan bisa mencapai $1 juta atau sekitar 15 miliar. Permata 67,5 karat ini diperkirakan ditemukan di sebuah tambang di India pada abad awal 19. Black Orlov diklaim memiliki kisah kelam yang dipenuhi kutukan kematian, dan gak tanggung-tanggung 3 orang termasuk di dalamnya, yaitu seorang putri Rusia telah menjadi korban dari benda ini. Cerita mengenai kutukan Black Orlov diawali di sebuah kuil di wilayah India. Disebutkan bahwa di tempat itu ada sebuah kuil yang di dalamnya terdapat patung Dewa Brahma. Pada saat itu, mata patung tersebut ditanam sebuah permata indah yang tak lain adalah Black Orlov. Oleh karena itu, berlian ini juga dikenal dengan nama The Eye of Brahma. Pada suatu hari, penjaga kuil itu mencuri batu berlian tersebut. Entah kenapa sang penjaga kuil itu melakukannya, tapi kemungkinan besar yang motivasinya adalah uang. Dan sejak saat itulah, rumornya patung tersebut tuh mengutuk berlian Black Orlov. Dan setelah itu juga Black Orlov ini berpindah tangan ke seorang kolektor permata bernama J.W. Paris pada tahun 1932. Sang kolektor akhirnya berhasil menjual berlian itu dengan harga fantastis. Pasalnya berlian itu rupanya adalah satu berlian yang dianggap sangat langka di dunia. Cuman kebahagiaan dari sang kolektor yang telah mendapatkan uang banyak itu ternyata tidak berlangsung lama. Entah apa yang merasuki kepalanya. Tak lama setelah transaksi itu terjadi, dia justru bunuh diri dengan cara melompat dari atas gedung di daerah Manhattan, Amerika Serikat. Dari situ para kolektor ini percaya meninggalnya J.W. Paris itu merupakan kutukan pertama dari Black Orlov. Setelah beberapa tahun kemudian, berlian itu berpindah tangan lagi ke seorang putri di Rusia, yaitu Leonila Galitsin Baryatinsky dan kerabatnya Nadia Fin Orlov. Nah, dari sinilah nama Black Orlov itu diambil. Singkat cerita, keduanya itu memakai berlian tersebut secara bergantian, jadi pinjem-pinjeman. Yang tentu saja karena elegan banget dan dilihat sangat cocok dikenakan oleh kedua bangsawan putri cantik ini. Namun entah bagaimana ceritanya, Putri Leonila itu memutuskan untuk bunuh diri juga dengan terjun dari ketinggian, dan sebulan setelahnya, Putri Nadia Orlov melakukan hal yang sama gitu. Akhirnya berlian Black Orlov ini jatuh ke tangan seorang kolektor bernama Charles F. Winston. Tapi tak seperti ketiga korban tadi, Winston sudah mengetahui kalau berlian ini bukan berlian biasa karena memiliki kutukan. Jadi dia berusaha untuk menghancurkan kutukan itu dengan memecah berliannya menjadi 3 bagian. Dan berlian yang dipecah itu kemudian dibuat menjadi perhiasan baru yang dilengkapi ornamen-ornamen lain. Segera setelah itu, kisah kutukan yang mengikuti dari berlian itu pun menghilang.
So itu guys tadi barang-barang terkutua dengan harga yang membuat ginjal kita ini menangis dengernya ya. Menurut kalian apa sih yang ada di kepala para pembelinya nih? Yang mau mengeluarkan uang sebanyak itu dengan mengoleksi barang-barang yang aduh serem terkutuk? Coba kalian komen di bawah ya. Dan thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi kita di konten Bukalapak selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe di bawah juga. Dadah!